Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wijaksono. Selamat datang di channel SMP MBS Kampung Sawah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Pada kali ini kita akan melanjutkan bab 2, akan tetapi kita mempunyai judul baru. Sebelumnya kalian membahas tentang kurang lebih, kalau kita mereview teman-teman semua, kalian membahas tentang dampak mobilitas sosial. Pada kali ini kita akan membahas pembahasan baru, yaitu yang berjudul keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk mempersingkat waktu teman-teman semua, khususnya kelas 8 SMP MBS Kampung Sawah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Baik, terima kasih. Kita lanjut saja teman-teman semua pada pembahasan kali ini. Keberagaman masyarakat Indonesia, teman-teman semua. Masyarakat Indonesia dengan masyarakat yang bisa dikatakan majemuk, masyarakat yang majemuk, atau masyarakat yang mempunyai banyak perbedaan, atau masyarakat yang mempunyai banyak ras, atau masyarakat yang mempunyai banyak jenis-jenisnya, banyak pola pikirnya, otomatis menghasilkan atau menjadi masyarakat yang beragam jenisnya. Nah, di sini kita akan bahas tentang faktor penyebabnya. Kira-kira apa sih teman-teman semua faktor penyebabnya? Kita ketahui bahwa Indonesia negaranya sangat luas, teman-teman semua. Dan yang faktanya bahwa Indonesia itu negara kepulauan, teman-teman semua. Jadi negaranya terdiri dari beberapa pulau-pulau, banyak pulaunya, teman-teman semua. Banyak pulaunya ini salah satunya yang menjadi faktor penyebab keberagaman, teman-teman semua. Yang pertama, letak strategis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa letak strategis dan geografisnya Indonesia merupakan negara kepulauan, teman-teman semua. Jadi sudah pasti faktornya adalah karena negara kepulauan terjadilah berbagai ras, terjadilah berbagai banyak suku, terjadilah berbagai banyak kebiasaan, lahirlah yang namanya banyak bahasa, teman-teman semua. Ada ratusan bahasa, ada puluhan suku di Indonesia. Itulah yang menjadi faktor apa? Letak geografis wilayah Indonesia yang apa? Yang notabene negara yang terdiri dari beberapa pulau-pulau. Bahkan sebutan negara Indonesia itu negara dengan 1000 pulau, teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu perbedaan kondisi alam dan iklim. Karena kita negara kepulauan, sudah pasti kondisi alamnya berbeda-beda, teman-teman semua. Apalagi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari beberapa gugusan gunung, teman-teman semua. Jadi selain lautnya yang luas, lautnya yang lebar, gunung pun banyak di Indonesia, teman-teman semua. Kondisi inilah yang menjadi faktor penyebab keberagaman. Sudah pasti jelas, teman-teman semua. Orang di tepi laut, di pinggir laut, dengan orang yang tinggalnya di dekat-dekat dengan pegunungan atau di area pegunungan, atau bisa dikatakan dengan di daerah gunung, otomatis mulai dari bahasanya, mulai dari kebiasaannya, bahkan rasnya pun kadang berbeda, sukunya pun berbeda, teman-teman. Itu kenapa? Karena adanya faktor tersebut, teman-teman semua. Faktor alam lah, faktor iklim lah yang mengakibatkan perbedaan keberagaman
Iklim di pegunungan sudah pasti dingin, sedangkan di pinggiran laut sudah pasti panas. Itulah yang biasanya melahirkan sifat-sifat dari manusia. Misalkan biasanya teori dari luar itu menyebutkan bahwa orang di pinggir pantai mempunyai sifat yang keras, sedangkan orang di area di daerah pegunungan agak sedikit mempunyai sifat yang lembut. Hal itu diakibatkan karena apa? Karena tingkat suhu atau kepanasan di udara tersebut. Itu faktor kedua. Faktor ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, teman-teman semua. Jadi kondisi suatu masyarakat bisa menyebabkan beragam karena apa? Karena faktor ilmu iptek pun sama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuannya berbeda, teman-teman. Yang satu sudah menguasai ilmu teknologi yang bagus, sudah pasti apa? Sudah pasti peradabannya maju, teman-teman. Sedangkan daerah di sampingnya mempunyai peradaban yang masih bisa dikatakan yang masih kurang bagus atau masih belum modern. Akibatnya apa, teman-teman semua? Akibatnya mereka mempunyai problematika, yaitu dengan bisa dikatakan kelaparan lah, atau kurang pangan, atau kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya masih rendah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain, teman-teman. Jadi setiap masyarakat, setiap suku, setiap bangsa, setiap ras mempunyai karakteristik yang masing-masing, teman-teman semua. Ada suku atau masyarakat yang mau menerima kebudayaan lain, tapi dia mau mempertahankan kebudayaannya sendiri. Itu masyarakat yang sangat bagus, teman-teman semua. Jadi dia mau menerima kebudayaan dari kebudayaan lain, tapi dia berusaha mempertahankan kebudayaan yang ia pegang teguh. Itu masyarakat yang bagus. Ada juga masyarakat yang dia sama sekali tidak mau menerima kebudayaan lain, sama sekali tidak mau. Dia menolak kebudayaan dari lain, dia menolak kebudayaan lain masuk ke daerahnya. Ada nggak? Ada, teman-teman lah. Biasanya masyarakat yang seperti inilah yang perkembangan ilmu pengetahuannya itu lambat, perkembangan teknologinya itu juga lambat, teman-teman. Itu adalah keberagaman. Tugas kalian di pesantren atau di sekolah SMPBS yaitu yang pertama, Bapak ingin menugaskan ke teman-teman semua, yaitu apa? Amatilah perbedaan di lingkungan SMP MBS Kampung Sawah. Apa saja perbedaan yang kamu ketahui di lingkungan sekolah? Minimal tulis 4 perbedaan yang kalian lihat dan yang kalian ketahui. Silahkan tulis di lembar jawaban kalian, kerjakan masing-masing. Boleh diskusi, boleh, tapi jawabannya berbeda, teman-teman. Itu tugas untuk kelas 8. Kita lanjut. Macam-macam keberagaman di Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa, etnik dan budaya. Ada nggak? Ada, dan banyak di Indonesia. Etnisnya banyak, budayanya bermacam-macam, sukunya bermacam-macam. Yang ketiga, keberagaman agama. Kita ketahui bahwa Indonesia itu negara yang beragama dengan mengasaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Akibatnya apa? Banyak agama-agama yang ada di Indonesia. Yang disahkan berapa, teman-teman semua? Kalau kalian ketahui, yang disahkan ada kurang lebih ada 6, teman-teman semua. Ada 6. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Protestan, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan yang terakhir ada agama Konghucu, teman-teman. Bagaimana dengan agama yang lainnya? Itu belum disahkan, teman-teman. Jadi yang disahkan hanya agama
ke-6 tersebut yang disahkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, perbedaan pekerjaan. Profesi ini sangat penting teman-teman semua. Kenapa? Biasanya profesi ini berkaitan dengan perilaku masyarakat, teman-teman. Jadi profesi itu menunjang kepada perilaku masyarakat. Peran dan fungsi keberagaman. Perannya apa sih teman-teman semua? Perbedaan budaya bukan sebagai hambatan terciptanya persatuan bangsa. Jika dikelola dengan baik oleh masyarakat, oleh kita semua, dan oleh pemerintah, keberagaman budaya menjadi kekuatan bagi pembangunan nasional, teman-teman semua. Jadi intinya adalah keberagaman yang ada di Indonesia itu tidak dipersoalkan, teman-teman. Justru itu malah kekuatan kita. Dengan banyaknya keberagaman, dengan banyaknya perbedaan, itu bisa jadi pelajaran buat bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan yang akan datang. Apa peran keberagaman budaya? Yang pertama, ada saling melengkapi hasil budaya. Karena ada akulturasi, berarti bisa dikatakan saling melengkapi. Yang kedua, sebagai daya tarik bangsa asing. Bayangkan dengan kenapa sebagai daya tarik? Karena kenapa orang-orang asing, orang-orang luar sana ingin datang ke Indonesia, ingin berwisata ke Indonesia? Karena mereka ingin melihat, teman-teman semua, mereka ingin melihat bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia ini kok bisa bermacam-macam. Dia ingin melihat, dia ingin mempelajari, dan dia ingin mengerti. Yang ketiga, mengembangkan budaya nasional. Yang sudah Bapak terangkan tadi, yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Kita menerima kebudayaan dari luar, tapi jangan lupa teman-teman semua, kita mempertahankan budaya yang sudah ada dan yang bagus di Indonesia. Kalau budaya yang jelek bagaimana? Kita tinggalkanlah, sudah pasti. Yang keempat yaitu menanamkan sikap toleransi. Karena keberagaman yang hakiki, yang banyak, yang majemuk di Indonesia ini, akibatnya apa? Lahirlah sifat toleransi, lahirlah sifat saling menghargai, teman-teman. Lanjut yaitu mendorong inovasi kebudayaan atau lahirlah kebudayaan-kebudayaan baru yang bagus, yang bisa menunjang kemajuan bangsa Indonesia yang akan datang. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita cukupkan saja sampai pada tahap keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk video selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang konflik dan integrasi sosial dan yang lain-lainnya. Jika ada yang masih kurang jelas atau masih kurang paham, nanti bisa kalian tanyakan ke ustadz atau ustazahnya, atau bisa juga kalian chat di kolom komentar. Terima kasih Bapak ucapkan sebanyak-banyaknya kepada pemirsa, kepada kalian semua yang sudah menonton. Bapak ucapkan jazakumullah. Jangan lupa like dan subscribe YouTube SMP MBS Kampung Sawah agar YouTube SMP MBS Kampung Sawah semakin maju dan MBS semakin berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.